Biar bagaimanapun juga, survei adalah bagian dari demokrasi. Akan ada banyak survei menjelang Pilpres. Itu sudah biasa. Yang penting jangan terlalu tergantung dengan hasil survei. Anggap saja itu buat hiburan. Apalagi kalau ada survei yang terlalu aneh, anggap saja itu hiburan untuk melepas penat. Tidak perlu terlalu dimasukkan ke hati. Hasil akhirnya tetap ada di tanggal 14 Februari nanti. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Salah satu elit partai kedapatan mengabarkan informasi yang tidak akurat. Ini terkait dengan hasil survei Capres-Cawapres. Melalui akun Twitternya, dia bilang ada kabar yang beredar bahwa survei telepon SMRC Saiful Mujani periode 31 Oktober sampai 3 November 2023, Prabowo Gibran menang telak, yaitu elektabilitas 45,3%, Ganjar Mahfud 22,9% dan Anies Caimin 19%. Dengan hasil itu, dia bahkan sangat yakin Prabowo Gibran akan bisa menang mudah satu putaran. Dia bersyukur, entah ada sujud syukur atau tidak, saya kurang tahu. Dia meminta Saiful Mujani untuk merilis hasil survei itu jika memang benar. Melihat angka elektabilitas yang sangat mencolok, ini memang agak aneh. Prabowo bisa mencapai 45%, sedangkan Ganjar cuma 22%. Entah dari mana data ini, tapi angka ini kayak asal Prabowo senang. Dan untunglah peneliti SMRC sudah membantah dan memastikan itu bohong. Saidiman Ahmad mengatakan data survei yang digunakan bukan dikeluarkan oleh pihak SMRC. Jadi pertanyaannya, data itu dari mana? Mungkin ini kabar yang dikarang-karang lewat imajinasi yang terlalu liar. Kalian semua pasti ingat dengan hasil survei yang memenangkan Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya. Mereka sampai sujud syukur 2 kali. Mereka mengaku menang. Data mana yang mereka ambil hanya mereka dan Tuhan yang tahu, karena tidak pernah dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, pasti akan menjadi skandal kebohongan yang memalukan. Saya jadi kepikiran, kenapa ada narasi seperti ini? Lucunya lagi, informasi ini dijadikan sebagai pembenaran bahwa inilah alasan Prabowo Gibran diserang terus-menerus. Mereka mau bilang Prabowo Gibran adalah pasangan maut. Kekuatannya tidak terbendung. Potensi menang satu putaran dan pasti banyak lawan yang ketar-ketir sehingga pasangan ini terus mendapat serangan masif. Saya jadi kepikiran lagi dengan isu operasi rahasia menjegal Gibran. Yang ribut-ribut mengenai isu ini juga mereka sendiri. Saya jadi curiga, apakah semua ini saling terkait? Apakah semua ini sengaja dilempar ke publik? Kalau dihubungkan, kira-kira seperti ini. Katakanlah mereka mau membuat narasi. Prabowo Gibran pasti menang Pilpres, maka dibuatlah informasi Prabowo Gibran elektabilitasnya sangat tinggi. Lalu muncul isu penjegalan Gibran sehingga dibuat menjadi masuk akal bahwa kekuatan Prabowo Gibran begitu perkasa di survei, membuat lawan berusaha memisahkan Prabowo dengan Gibran. Sehingga nanti kalau Gibran batal jadi cawapres, mereka bisa dengan tenang mengatakan ini sudah terprediksi. Gibran dijegal karena elektabilitas bersama Prabowo sangat tinggi. Strategi ini mulai terbaca. Mereka ini makin lama makin banyak drama sehingga harus benar-benar waspada supaya tidak gampang tertipu. Yang enggak enaknya, mereka suka percaya dengan informasi yang bersifat halu. Itu dijadikan rujukan. Saat Prabowo kalah, mereka bakal teriak, ini tidak mungkin. Mereka bakal bilang di semua survei Prabowo menang telak. Mana mungkin kalah di Pilpres? Ini pasti ada konspirasi dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Makanya ada banyak orang yang mengejek Prabowo dan pendukungnya. Mereka berharap tiap kali ada Pilpres jangan ajak-ajak Prabowo atau jangan kasih dia tahu. Kalau mereka ikut Pilpres, banyak drama dan banyak tingkah. Mereka seolah tidak kapok menggunakan cara lama untuk ikut Pilpres. Padahal faktanya 2 kali Prabowo kalah. Artinya jurus dan strategi mereka sudah tidak laku.
Masa masih mau diulang lagi? Kalau mau menang, pakai cara yang lebih elegan dan benar. Kata Albert Einstein, melakukan hal yang sama terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah definisi dari kegilaan. Coba kalian pikirkan lagi baik-baik. Ada orang yang memposting sesuatu di media sosial tanpa verifikasi. Elit politik pula. Kira-kira tujuannya apa? Apa itu cuma kesilapan? Atau jangan-jangan ada unsur kesengajaan supaya orang-orang tepuk tangan menganggap Prabowo akan menjadi the next president? Atau jangan-jangan mau melihat Prabowo hat-trick, sujud syukur ketiga kali? Padahal sudah ada banyak survei yang memenangkan Prabowo Gibran. Masa masih mengharapkan SMRC memenangkan Prabowo? Kadang kasihan dengan Prabowo dikelilingi oleh orang-orang model begini. Dikasih data aneh malah percaya. Kalau pinter, pasti akan sabar menunggu, bukan langsung sujud syukur di sorok kamera dan dilihat jutaan orang Indonesia sambil ketawa. Dari tahun 2014 sampai 2019 sampai sekarang, selalu aja ngaku menang, ngaku didukung mayoritas masyarakat, ngaku paling pantas jadi presiden. Nyatanya rakyat tidak bersedia, itu masalahnya. Maunya menang melulu, makanya mereka terkenal suka bikin gaduh. Pada tahun 2018 lalu, ada hasil survei indikator politik di mana elektabilitas Jokowi menang telak dari Prabowo. Prabowo bilangnya gini, hasil survei yang mana? Survei itu tergantung siapa yang bayar. Prabowo bilang dia punya lembaga survei sendiri yang bagus. Makanya ini jadi alasan kenapa Prabowo sering sujud syukur. Ini karena ulah survei sendiri yang isinya aneh dan asal Prabowo senang. Bahkan informasi ini dipercaya oleh beberapa orang, salah satunya kader partai sebelah, partai kecil yang mendadak banting setir mendukung Prabowo. Mereka malah percaya, tertawa, mengejek lawannya yang dianggap sudah kalah. Saya sampai berpikir, kok bisa ya mereka sampai berubah seperti itu? Kalau mau lebih hebat, harusnya bilang aja elektabilitas Prabowo Gibran 60%. Lalu panggil semua media untuk meliput Prabowo sujud syukur untuk ketiga kalinya. Lalu konferensi pers mengaku bersyukur dan sudah menang. Tidak usah ada pilpres lagi, langsung saja lantik Prabowo jadi presiden. Tapi ya sudahlah, biar bagaimanapun juga survei adalah bagian dari demokrasi. Akan ada banyak survei menjelang pilpres. Itu sudah biasa. Yang penting jangan terlalu tergantung dengan hasil survei. Anggap saja itu buat hiburan. Apalagi kalau ada survei yang terlalu aneh, anggap saja itu hiburan untuk melepas penat. Tidak perlu terlalu dimasukkan ke hati. Hasil akhirnya tetap ada di tanggal 14 Februari nanti. Meskipun semua survei bilang Prabowo Gibran menang, ya mau gimana lagi? Biarkan saja. Mau bilang elektabilitas Prabowo 90% juga tidak masalah. Kalau ada yang bilang Prabowo Gibran diserang karena elektabilitas tinggi, iakan saja. Prabowo Gibran mau dijegal dan dipisahkan karena elektabilitas nomor 1. Iakan saja. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.